Life could be a dream. Life could be a dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku peserta didik yang baru kelas 10 jurusan OTKP. Selamat datang dan bergabung menjadi siswa-siswi SMK Wahid Hasyim Surabaya. Perkenalkan, nama saya Ibu Ayu Laili Komaria. Kalian bisa memanggil saya dengan nama Ibu Ayu Laili. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi umum. Sebelum masuk ke materi, marilah kita mengucapkan secara bersama-sama visi SMK Wahid Hasyim Surabaya. Visi SMK Wahid Hasyim Surabaya: unggul, cerdas, mandiri, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibu berharap visi SMK Wahid Hasyim ini kalian hafalkan dan diingat terus, karena kalian juga merupakan keluarga besar dari SMK Wahid Hasyim Surabaya. Baik, hari ini saya akan menjelaskan materi yang ada di mata pelajaran administrasi umum. Mata pelajaran administrasi umum adalah mata pelajaran yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi secara umum. Di mata pelajaran administrasi umum, pasti kalian akan menjumpai beberapa materi atau bab yang sama dengan mata pelajaran kejuruan yang lain, seperti korespondensi, kearsipan. Tetapi di mata pelajaran administrasi umum ini yang dipelajari hanya sebagian saja atau garis besarnya saja, dan yang lebih dalam nanti akan dipelajari di mata pelajaran kejuruan. Materi semester Gasal di administrasi umum ini terdiri dari materi pengetahuan dan keterampilan. Untuk semester Gasal dimulai dari KD 3.1 memahami administrasi, KD 3.2 menganalisis jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan, KD 3.3 menganalisis persyaratan personalia administrasi, KD 3.4 memilih bentuk struktur organisasi, KD 3.5 memahami fungsi-fungsi manajemen, KD 3.6 menerapkan prosedur pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar. Selanjutnya di keterampilan, mulai dari KD 4.1 mengelompokkan jenis-jenis administrasi, KD 4.2 membuat uraian tugas tiap tingkatan jabatan pada administrasi, KD 4.3 menyusun persyaratan personil administrasi, KD 4.4 membuat struktur organisasi sesuai kebutuhan, KD 4.5 mengklasifikasikan fungsi-fungsi manajemen, KD 4.6 melakukan prosedur pencatatan dokumen atau dokumen surat masuk dan keluar. Lanjut ke materi yang dipelajari di semester genap. Sama ada pengetahuan dan keterampilan yang dimulai dari KD 3.7 yaitu menerapkan prosedur penataan surat atau dokumen, KD 3.8 memilih peralatan kantor dalam kegiatan administrasi, KD 3.9 menerapkan tata ruang kerja atau kantor atau office layout, KD 3.10 menerapkan komunikasi di tempat kerja, KD 3.11 menerapkan tata cara pencatatan keuangan sederhana. Untuk pencatatan keuangan ini
Yang kalian pelajari di kelas 10 hanya sebagian umumnya saja. Untuk yang lebih dalam, pasti kalian akan mempelajari di kelas 11 dan kelas 12 pada mata pelajaran OTK Keuangan. Lanjut ke KD 3.12, yaitu mengevaluasi kegiatan administrasi kantor. Selanjutnya untuk materi keterampilan KD 4.7 melakukan penataan surat atau dokumen sesuai dengan sistem yang berlaku. KD 4.8 menggunakan peralatan kantor dalam kegiatan administrasi. KD 4.9 melakukan penataan tata ruang kerja kantor atau office layout. KD 4.10 melakukan komunikasi di tempat kerja. KD 4.11 melakukan pencatatan keuangan sederhana. KD 4.12 membuat laporan kegiatan administrasi kantor. Selanjutnya, penilaian mata pelajaran administrasi umum. Untuk penilaian ada dua. Yang pertama ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Untuk pengetahuan, diambil dari nilai tugas, PH atau penilaian harian, PHP gasal dan genap, PAS gasal dan PAT genap. Selanjutnya, untuk penilaian keterampilan terdiri dari nilai proyek, produk, portofolio, dan praktek. Untuk dua penilaian ini, pada tiap-tiap bab yang Ibu berikan, jika ada tugas, kalian harus mengerjakan dengan tepat waktu. Untuk nilai KKM mata pelajaran administrasi umum ini minimal 75. Lanjut. Nah, hari ini saya akan masuk ke materi tentang KD 3.1 memahami administrasi. Apa sih administrasi itu? Nah, ini. Istilah administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ad plus ministrere yang berarti melayani, membantu, menunjang, dan memenuhi. Istilah administrasi sama dengan tata usaha, artinya setiap kegiatan yang mengadakan pencatatan berbagai keterangan yang penting di dalam usaha atau organisasi yang bersangkutan. Contohnya seperti apa? Kalau di dunia sekolah, contohnya seperti pegawai TU atau pegawai tata usaha. Jadi, pegawai tata usaha itu kerjanya gimana? Pekerjaannya itu ini melayani, membantu, dan mengurus hal-hal yang berhubungan dengan segala pencatatan atau pelaporan. Atau juga bisa juga mengurus hal-hal yang berhubungan dengan surat menyurat. Itu kalau di dunia sekolah. Kalau di perkantoran contohnya seperti apa? Kalau di dunia perkantoran contohnya seperti pegawai administrasi atau sekretaris. Kalau sekretaris lebih banyak lagi kegiatannya selain mengurus surat menyurat, baik surat masuk dan keluar, mengetik, membuat laporan. Membuat laporan itu ada banyak. Ada membuat laporan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan kantor. Ada juga yang membuat laporan tentang keuangan juga. Nah, selain itu, sekretaris juga ini mengatur jadwal kegiatan pimpinan. Menerima telepon, nah itu sekretaris. Lanjut. Nah, untuk administrasi, kalian akan mempelajari dan bisa membedakan administrasi dalam arti luas itu seperti apa dan dalam arti sempit itu seperti apa sih?
Nah, untuk pengertian administrasi dalam arti sempit, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan ketatausahaan yang mencakup korespondensi, kesekretariatan, penyusunan laporan, dan kearsipan. Korespondensi itu apa sih? Korespondensi itu hal-hal yang berhubungan dengan surat menyurat. Nah, surat penyuratnya itu seperti apa? Yang pertama, mengetik atau membuat surat. Kalau sudah diketik, dicetak surat tersebut. Kalau sudah dicetak, suratnya ini dimintakan tanda tangan ke pimpinan. Kalau sudah selesai ditandatangani, baru surat itu dikirimkan ke orang lain. Terus, apalagi jika ada surat yang masuk ke perusahaan, nah sekretarislah yang ini merekap surat-surat tersebut. Lanjut ke kesekretariatan. Apa sih kesekretariatan itu? Kesekretariatan itu hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan administrasi seperti melayani, membuat jadwal agenda, membuat laporan, menerima panggilan telepon, melayani tamu, dan lain-lain. Penyusunan laporan. Untuk penyusunan laporan ini banyak sekali yang disusun. Bisa juga laporan kegiatan, laporan tahunan, laporan keuangan juga. Apa bedanya sih laporan keuangan yang disusun sekretaris sama bendahara atau staf keuangan? Nah, bedanya kalau sekretaris itu dalam hal menyusun laporan, itu laporannya disusun dalam ruang lingkup yang kecil. Contohnya seperti kas kecil. Kalau staf keuangan atau bendahara itu lingkupnya besar. Hal-hal yang berhubungan dengan segala pencatatan atau pemasukan pengeluaran yang lingkupnya besar. Jadi bedanya seperti itu. Kearsipan. Kearsipan ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pengurusan baik surat masuk dan surat keluar. Nah, misal jika ada surat yang masuk, bagaimana sih alurnya? Nah, itu nanti kalian akan pelajari di bab-bab berikutnya dan kalian akan mempelajari secara lebih dalam di mata pelajaran kearsipan. Kalau di mata pelajaran administrasi umum ada hanya ruang lingkup yang kecil, tapi kalau yang secara garis besar, ruang lingkup yang besar itu dipelajari di mata pelajaran kearsipan. Lanjut ya ke ini. Pengertian administrasi dalam arti luas, yaitu keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada rasional tertentu oleh dua orang atau lebih dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sarana dan prasarana tertentu pula. Nah, kalau dalam arti luas, kegiatan administrasi itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kenapa? Kok tidak satu orang saja? Kalau dilakukan oleh satu orang, mana mungkin cepat selesai. Kalau dilakukan oleh dua orang atau lebih, pasti kegiatan tersebut akan cepat selesai. Karena administrasi itu sangat berat tugasnya dalam mengurus laporan, membuat laporan, merekap, menyimpannya juga. Nah, pasti butuh beberapa orang. Contohnya, kalau di sekolah, pegawai TU. Pegawai TU kan nggak mungkin hanya satu, pasti terdiri dari beberapa. Nah, masing-masing orang itu sudah dibagi sesuai job desk-nya masing-masing. Misal, pegawai A ini untuk mengurusi administrasi yang berhubungan dengan keuangan. Pegawai B untuk mengurusi administrasi yang berhubungan dengan tata surat. Si C untuk menyimpan berkas-berkas misalnya dan lain sebagainya. Begitu juga kalau di dunia perkantoran. Kalau di dunia perkantoran itu
Untuk pegawai administrasinya itu nggak hanya satu, pasti ada yang namanya manajer administrasi. Di bawah manajer ada asisten manajer administrasi. Di bawah asisten manajer administrasi pasti ada bawahan-bawahan seperti staf administrasi 1, 2, dan seterusnya. Itu ya, lanjut. Ruang lingkup administrasi secara umum, yaitu ini kegiatannya mulai dari menghimpun. Menghimpun itu apa sih? Menghimpun itu sama halnya mengumpulkan data-data, berkas, laporan. Yang kedua, mencatat. Yang ketiga, mengolah data. Yang keempat, mengirim. Mengirim itu maksudnya bisa mengirim surat, entah melalui kantor pos atau melalui jaringan internet seperti surat elektronik. Yang kelima, menyimpan berkas di lemari arsip atau filing kabinet agar aman, atau bisa juga di rak. Tergantung jenis berkas yang disimpan. Jadi kalau ada berkas-berkas penting, surat-surat penting, itu tidak boleh diletakkan sembarangan. Kalau diletakkan sembarangan, pasti akan data-data penting itu pasti akan hilang. Kalau sewaktu-waktu dibutuhkan, pasti sulit mencari. Nah, kalau sudah diletakkan di tempat yang aman, terus ada keterangan di berkasnya, pasti akan mudah kembali dalam mencari apabila diperlukan atau dibutuhkan. Selanjutnya, menggandakan. Apa sih menggandakan itu? Menggandakan itu sama halnya dengan memfotokopi kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, menggandakan artinya memperbanyak data, dokumen, atau laporan. Selanjutnya, melakukan komunikasi seperti bertelepon atau melayani tamu. Yang terakhir adalah menghitung. Nah, menghitung ini hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Kalau administrasi atau sekretaris itu ruang lingkupnya kecil ya. Keuangan yang diurus adalah kas kecil. Kalau yang pegawai staf keuangan atau bendahara itu lingkupnya besar. Lanjut. Nah, ini hampir sama dengan sebelumnya. Ini adalah ruang lingkup tugas administrasi secara umum. Nah, ruang lingkup tugas administrasi umum seperti apa? Yang pertama, mengagendakan surat masuk dan surat keluar. Mengagendakan itu maksudnya mencatat surat masuk dan surat keluar ke dalam buku agenda. Nah, buku agenda itu seperti apa sih? Buku agenda itu nanti kalian akan pelajari di bab-bab berikutnya dan kalian akan pelajari di mata pelajaran kearsipan. Yang kedua, mengarsip surat masuk dan surat keluar. Selanjutnya, mengentri atau memasukkan data surat masuk dan surat keluar ke dalam komputer. Memfilekan surat masuk dan surat keluar agar untuk memudahkan pencarian, baik secara elektronik di dalam komputer maupun secara manual di folder-folder atau rak. Jadi folder atau raknya itu ditulis, misal surat masuk tahun 2020. Di sampingnya ada surat keluar tahun 2020. Nah, lanjut lagi ke surat masuk. Di dalam folder surat masuk terdapat beberapa bulan, misal ada bulan Januari, ada Februari. Tiap-tiap bulan diberi sekat agar memudahkan pencarian. Selanjutnya, mencatat dan mengetik surat-surat ke buku agenda, surat masuk dan keluar. Yang terakhir, mendistribusikan atau menyerahkan surat masuk dan surat keluar apabila telah selesai. Selanjutnya,
peranan administrasi. Nah, peranan administrasi bagi perusahaan itu apa sih? Yang pertama, dapat membantu perusahaan dalam memberikan data atau informasi yang diperlukan oleh pimpinan perusahaan. Yang kedua, memudahkan pimpinan dalam mengambil keputusan dalam pelaksanaan tugas selanjutnya. Yang terakhir, membantu memudahkan pelaksanaan tugas pekerjaan pokok lainnya. Jadi, administrasi itu sangat berperan penting dalam dunia perkantoran atau perusahaan. Jadi, kalau perusahaan itu besar, bagus, berkembang, punya banyak cabang, pasti juga didukung oleh adanya pegawai administrasi yang bagus pula dalam hal pelaporannya, penataan surat masuk dan surat keluar. Nah, kalau penyusunan laporan, pembuatan laporan, penataan laporannya itu berantakan, otomatis tidak akan bisa bekerja dengan baik. Karena data-data itu selalu berhubungan tiap bulannya, bahkan tiap tahunnya. Semisal tahun 2020 ini, untuk data-data di tahun 2020 ini banyak terjadi kesalahan misalnya. Nah, otomatis di tahun 2021 ke depannya itu bisa menjadi bahan evaluasi untuk bekerja lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya dalam menyusun laporan misalnya, dalam membuat laporannya, seperti itu. Lanjut ke unsur-unsur administrasi secara umum. Unsur-unsurnya bagaimana? Yang pertama, ada sekelompok orang atau beberapa orang. Yang kedua, adanya kerja sama. Jadi kerjasama itu penting dalam dunia administrasi. Tanpa adanya kerjasama yang baik, pasti pekerjaan tidak akan cepat selesai. Karena administrasi itu banyak tugasnya, setiap hari selalu ada. Nah, kalau tidak dikerjakan secara bersama-sama, otomatis pasti akan lama selesainya atau bahkan terbengkalai. Yang terakhir, untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini ada ya poin penting. Apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak ada, maka kegiatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan administrasi. Lanjut, unsur-unsur administrasi menurut pendapat para ahli. Nah, ada dua pendapat, yaitu menurut pendapat S.P. Siagian dan menurut pendapat De Liangji. Dua ahli ini adalah ahli yang terkenal di bidang administrasi. Apa sih menurut S.P. Siagian? Nah, menurut S.P. Siagian, unsur-unsur administrasi terdiri dari dua orang manusia atau lebih. Adanya tujuan. Tugas yang hendak dilaksanakan itu jelas. Yang terakhir, harus ada peralatan dan perlengkapan. Jadi kalau misalnya mengerjakan tugas tanpa adanya peralatan dan perlengkapan, mana mungkin bisa terjadi atau mana mungkin bisa dikerjakan. Sedangkan menurut De Liangji, unsur-unsur administrasi terdiri dari ini: adanya sebuah organisasi, adanya manajemen, adanya komunikasi, adanya kepegawaian, adanya keuangan, adanya perbekalan, adanya ketatausahaan, adanya hubungan masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis administrasi. Jenis-jenis administrasi itu ada banyak. Yang pertama, ada administrasi publik yang berhubungan dengan pemerintah. Yang kedua, administrasi lingkungan hidup. Ada administrasi negara, administrasi pembangunan, administrasi pendidikan, administrasi niaga atau perdagangan atau penjualan, ada administrasi keuangan, ada administrasi kependudukan atau masyarakat, ada administrasi kepegawaian, ada administrasi hubungan masyarakat,
dan ada administrasi sarana dan prasarana. Selain yang tertera di slide, masih banyak jenis-jenis administrasi yang harus kalian pelajari. Kalian bisa membaca atau browsing dari internet, banyak sekali. Jadi di setiap lingkup pekerjaan, lingkup bagian, selalu ada yang namanya administrasi. Jadi administrasi itu tidak hanya di bagian, misalnya kalau di kantor bagian sekretaris, enggak. Di bagian keuangan pun juga ada administrasinya, jadi sendiri-sendiri. Kalau di sekretaris ya administrasinya yang berhubungan dengan kesekretariatan, kalau keuangan ya berhubungan dengan keuangan, laporan, seperti itu. Jadi administrasi itu sangat penting. Selanjutnya, kalian bisa join Google Classroom mata pelajaran administrasi umum. Nah, gunanya apa sih Google Classroom mata pelajaran administrasi umum? Nah, gunanya adanya Google Classroom ini adalah sebagai tempat kalian untuk mengumpulkan dan mengirimkan tugas. Jadi misalnya saya memberikan tugas, nah kalian bisa mengumpulkan tugasnya itu melalui Google Classroom. Nah, yang tertera di slide, kenapa hanya 10 OTKP 1 saja? Kenapa nggak ada 10 OTKP 2-nya? Nah, kebetulan saya mengajar di kelas 10 OTKP 1. Untuk kelas 10 OTKP 1 kalian bisa join dengan kode yang tertera di slide. Wajib satu kelas, wajib untuk gabung ke Google Classroom yang tertera di slide. Untuk 10 OTKP 2, nah siapa yang mengajar? Untuk 10 OTKP 2 yang mengajar adalah Ibu Dewi Eka. Itu ya. Untuk tugasnya boleh, misalnya saya memberikan tugas untuk 10 OTKP 2 boleh mengerjakan tugasnya juga, tetapi untuk kelas 10 OTKP 2 mengumpulkannya bukan di saya tetapi di Bu Dewi Eka selaku guru pengajar di kelas tersebut. Baik. Sekian penjelasan materi dari saya. Jangan lupa dicatat dan ditulis di buku administrasi umum. Jangan dicampur dengan buku mata pelajaran yang lain. Tetap aktif, semangat, dan rajin di tengah pandemi saat ini. Selalu gunakan masker apabila berpergian di luar rumah, cuci tangan, dan pakai hand sanitizer untuk mencegah penularan virus corona. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.